bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang nilai peluang, kelanjutan dari yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang nilai peluang. Apa sih nilai peluang? Nilai peluang itu misalnya rumusnya seperti ini. Peluang A artinya peluang muncul kejadian A itu adalah, perhatikan, banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian. Nah, banyaknya seluruh kejadian itu dinamakan ruang sampel. Sementara banyaknya kejadian A itu dinamakan titik sampel. Nah, titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Kalau kita tidak mengetahui ruang sampel, ya kita akan kesulitan untuk menentukan peluang dari suatu kejadian. Nah, misalnya kemarin kita sudah ada PR-nya, yaitu ini. Kalau satu dadu dan 2 koin kita tos 1 kali, nah, kemungkinan muncul 2 koin itu gambar-gambar, berapa peluangnya? Nah, kita harus menentukan ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya berarti di sini dilihat, ini dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau 2 koin itu kemungkinan keluarnya adalah angka dengan angka, bisa angka dengan gambar, gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Nah, sekarang kita tuliskan ruang sampelnya apa saja. Bisa 1 angka dengan angka, 1 angka dengan gambar, 1 gambar dengan angka, 1 gambar dengan gambar. Bisa juga 2 angka dengan angka, 2 angka dengan gambar, 2 gambar dengan angka, 2 gambar dengan gambar. Bisa juga 3 angka dengan angka, 3 angka dengan gambar, 3 gambar dengan angka, bisa juga 3 gambar dengan gambar. Bisa juga 4 angka dengan angka, 4 angka dengan gambar, 4 gambar dengan angka, 4 gambar dengan gambar. Bisa juga 5 angka dengan angka, 5 angka dengan gambar, 5 gambar dengan angka, 5 gambar dengan gambar. Bisa juga 6 dengan angka-angka, 6 bisa juga dengan angka gambar, bisa juga 6 gambar dengan angka, bisa juga 6 gambar dengan gambar. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Nah, kemungkinan yang mana keluar gambar dengan gambar? Kemungkinannya dadunya 1, koinnya gambar dengan gambar. Bisa juga dadunya 2, gambar dengan gambar. Bisa juga 3, bisa juga dengan 4, bisa dengan 5, atau dengan 6. Nah, berarti ini dinamakan dengan NA. NA itu adalah apa? Banyaknya kejadian A. Nah, di sini berarti ada berapa? Kita tuliskan peluang kejadian A itu adalah NA dibagi dengan NS. Nah, NA di sini ada 6, berarti 6 per. Dilihat NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Dilihat di situ ini ada 4 sebanyak 6. Berarti ada 24. 6 per 24 itu berapa? Kita sederhanakan menjadi bagi 6 1 dibagi 6 4. Jadi peluang muncul kejadian A ini adalah 1/4. Nah, banyak yang bisa kan? Sekarang kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang kita akan mengikuti undian berhadiah di sebuah bank. Nah, di sana bisa banyak hadiah, ada mobil, sepeda, dan sebagainya, banyak. Nah, kita pasti akan berharap akan mendapatkan hadiah itu. Nah, semakin harapan kita itu dinamakan dengan frekuensi harapan. Semakin kita banyak menabung, maka peluang untuk mendapatkan hadiah akan semakin besar. Nah, itu yang dinamakan dengan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan berarti kalau di sana itu banyaknya percobaan dikalikan dengan peluang kejadian. Jadi misalnya seperti itu, banyaknya percobaan ya berarti semakin banyak kita menabung tadi, itu adalah banyaknya percobaan. Sementara peluang kejadian itu adalah peluangnya kita mendapatkan hadiah itu berapa. Nah, itu nanti yang akan menjadi frekuensi harapan. Nah, contoh dari frekuensi harapan itu misalnya 2 mata uang atau 2 koin itu ditos. Nah, kalau 2 mata uang kemungkinannya seperti ini.
Misal, dua mata uang atau dua koin itu kemungkinannya adalah angka gambar, di sini angka gambar. Nah, kemungkinan adalah angka-angka, bisa juga angka gambar, bisa juga dengan gambar angka, bisa juga dengan gambar-gambar. Nah, misalnya dua koin itu kan ruang sampelnya ini. Kita akan mencari berapa peluang kejadiannya. Misalnya yang kita harapkan adalah berapa peluang muncul keduanya gambar. Nah, kalau berapa peluang muncul keduanya gambar, berarti kan hanya ini saja. Berarti peluangnya di sini adalah 1 per dibagi ini semuanya 4. Kalau peluang muncul keduanya gambar adalah 1/4. Nah, kalau ditos atau dilempar sebanyak 50 kali, contohnya gini, nah, jadi ini N-nya, itu banyaknya percobaan itu 50 kali, maka berapa frekuensi harapan muncul keduanya gambar? Nah, kita tuliskan di sini. Jadi frekuensi harapannya adalah N-nya itu 50 dikalikan 1/4. Berarti 50 per 4. 50 per 4 berapa? 12,5. Jadi ini adalah peluang muncul frekuensi harapan dari keduanya muncul gambar. Nah, sekarang perhatikan yang berikutnya. Kita sekarang bahas yang frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah, perhatikan di sini, rumusnya ada frekuensi kejadian A dibagi dengan total semua frekuensi dikalikan dengan 100%. Misal di sini ada dadu yang ditos dengan frekuensi, nah, dadu ini akan ditos sebanyak 50 kali. Nah, ini semuanya kita data, kita tulis. Misalnya keluar mata dadu 1 sebanyak, ternyata dihitung 3. Jadi kita lempar 1, oh keluar 1, yang keluar 2, keluar 4, dan seterusnya. Ternyata setelah dihitung di total selama 50 kali percobaan itu, keluar mata dadu 1 itu 3 kali, yang keluar mata dadu 2 itu 8 kali, keluar mata dadu 3 itu 7 kali, keluar mata dadu 4 itu 16 kali, keluar mata dadu 5 ternyata 9 kali, keluar mata dadu 6 ternyata 7 kali, dan itu di total akhirnya mendapatkan 50 kali percobaan. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu bilangan genap. Nah, kalau bilang genap dari 1 sampai 6 berarti di sini kemudian 2, 4, 6. Ya kan? Nah, sekarang berapa frekuensi relatifnya? Kita tuliskan frekuensi relatif adalah frekuensi kejadian A. Dilihat frekuensi kejadian A. Di sini frekuensi kejadian A adalah 2, 4, 6 itu adalah 16, 8, dan 7. Nah, ini 8 tambah 16 tambah 7 itu adalah 31. Dibagi dan frekuensi, total frekuensi berapa? 50 dikalikan dengan 100%. Nah, 31 per 50 kali 100% itu berapa? 100 ini kita bagi dengan 50, ketemu 2. 31 kali 2 ketemu 62, sehingga ketemu frekuensi relatif muncul bilangan genap itu adalah 62%. Nah, mudah bukan? Nah, untuk soal yang harus kalian kerjakan itu adalah tentang frekuensi harapan. Contohnya seperti ini. Dalam suatu pertandingan bulu tangkis, peluang Dani untuk menang dari Ali adalah 4/7. Setiap hari mereka bertanding 1 kali. Jika mereka bertanding selama 14 hari, maka harapan Dani untuk menang adalah berapa? Itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Selamat mengerjakan.